dalam penelitian mereka mengatakan yang akan menjadi titik nadir kehancuran Barat adalah kembalinya khilafah Islamiyah. Makanya kenapa saat ini mereka gelontorkan dana besar-besaran untuk menstigmakan agar umat Islam takut ngomong khilafah, takut bicara soal khilafah. Kenapa? Karena mereka takut kalau ini kemudian betul-betul terjadi, maka khilafah akan menjadi titik balik kehancuran hegemoni Barat, dan mereka sudah yakini itu. Karena mereka tahu, mereka riset, mereka juga mengatakan mau kita lawan tidak lawan, kekuatan ini akan bangkit. Bahkan mereka memprediksi di tahun 2040, 2050. Dalam riset mereka tertulis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu al-atamman al-akmalan al-adwaman al-mutalaziman ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata a'yunina nabiyyina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-ghurri al-mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا مما يستمعون القول ويتبعون أحسنه برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم فتقبل يا كريم. Kepada yang sama kita muliakan guru kita bersama Sayyidul Walid Al-Imamul Akbar lil Ummatil Islamiyah, Ad-Da'i ila Allah al-Mujahid fi sabilillah biqauli wa fi'li, Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain Syihab, yang kita doakan beliau beserta keluarga yang pada kesempatan pengajian bulanan pada kali ini masih berada di kota suci Madinah, yang masih melanjutkan prosesi umrah. Kita doakan mudah-mudahan beliau beserta rombongan keluarga besar dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, disehatkan badannya, diberkahi kehidupannya, dimudahkan segala urusannya, amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa salam penghormatan kepada guru tetap di Multaqa Ulama dan Habaib di Jabar Banten ini, yaitu guru kita bersama Kiai Haji Husnuddin, begitu juga Kiai Ajengan Cucun Nasai, serta juga hadir bersama kita Ketua Umum Yayasan Markas Syariah Habib Al-Mahbub Al-Habib Muhammad bin Hadi Al-Habashi, begitu juga tokoh kita Habib Tariq bin Syihab, serta Kiai Haji Asep Agus Sofyan, seluruh para ajangan, para tokoh yang mohon maaf tidak disebutkan namanya satu persatu. Kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, disehatkan badannya, amin ya rabbal alamin. Begitu juga guru kita yang rutin, yang biasa hadir namun tercegah hadir karena dengan uzur syar'inya, yaitu Kiai Ajengan Maksum, yang beliau memang semenjak beberapa bulan terakhir itu sedang dalam kondisi kesehatan yang tidak prima karena telah pasca menjalankan operasi. Sampai hari ini dalam proses pemulihan, sehingga proses jalan dari Cikole ke wilayah ini cukup jauh dan cukup menyita tenaga, sehingga sampai hari ini belum bisa hadir, termasuk guru kita Abu Ahmad Qurtubi Jailani yang juga masih ada uzur. Yang kita doakan mudah-mudahan seluruh guru-guru kita yang biasanya hadir rutin mengaji di pengajian bulan ini, mudah-mudahan juga jika ada penyakit diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, dalam kesempatan ini Al-Faqir tidak dalam konteks menggantikan pembacaan kitab Mafahim Yajib an Tusahhah yang seharusnya biasa dibaca oleh Abu Ahmad Qurtubi Jailani, atau kemudian biasa digantikan oleh Habib Hanif, atau juga terkadang digantikan oleh Al-Habib Anis As-Saggaf. Tapi dalam kesempatan ini Al-Faqir ingin mengulik satu artikel yang dulu dipopulerkan oleh Imam besar Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain Syihab
dalam tabloid Suara Islam yang dulu rutin, yang mana tabloid Suara Islam ini adalah satu produk media yang dikeluarkan oleh Forum Umat Islam. Forum Umat Islam ini adalah satu wadah yang menghimpun ormas-ormas Islam. Dan koran ini kemudian menyiapkan satu rubrik yang rutin diisi oleh guru kita Habib Muhammad Rizik bin Husain Syihab, yang mana saat itu sedang gencar betul perang dengan penyakit sepilis. Nah, sepilis ini penyakit sekularis, pluralis, liberalis. Nah, kemudian beliau menulis satu judul artikel yang beliau namakan Antek Asing. Memang konteks daripada artikel ini secara pergerakan organisasinya mungkin tidaklah menjadi satu hal yang memang mungkin masih bergerak atau tidak bergerak, kita belum dapat data itu, tapi pola yang kemudian dia paparkan dari sebuah hasil riset ini, pola itu sampai hari ini kita ngelihat pengaruhnya. Pola yang digunakan oleh gerakan ini sampai hari ini seperti menjadi satu platform yang digunakan oleh penguasa, digunakan oleh kelompok yang ingin merusak dan mengacak-ngacak persatuan umat Islam. Nah, kita lihat pengaruhnya masih ada. Maka sebelum itu, di dalam mukaddimah tulisan ini Imam Besar membuka, nah ini saya buat judul pemetaan RAND Corporation. Jadi RAND Corporation ini merupakan satu lembaga pusat penelitian dan pengkajian strategi tentang Islam dan Timur Tengah. Jadi RAND Corporation itu singkatan, RAND itu adalah singkatan dari Research and Development, yang artinya lembaga penelitian dan pengembangan, yang kantor pusatnya ada Santa Monica, California, dan di Virginia di Amerika Serikat. Nah, awalnya lembaga ini merupakan satu divisi dari sebuah lembaga yang namanya Douglas Aircraft Company, yaitu satu perusahaan swasta di Amerika yang dia memang berfungsi untuk mencetak pesawat-pesawat tempur, senjata-senjata. Dia mendirikan satu divisi yang memang isinya research, yaitu pengembangan dan penelitian, yang dia pengen menggabungkan perencanaan militer dengan penelitian ilmiah dan teknologi. Artinya mereka memang serius dalam pengembangan perang, karena bagi Amerika itu perang adalah sebuah industri yang sangat menjanjikan. Nah, kenapa saat ini Amerika mendukung total Israel? Karena dia bukan hanya sekedar ideologis membantu Israel, enggak, tapi di balik itu ada bisnis. Apalagi kemudian presiden sekarang itu Joe Biden memang mengarah dalam konteks bisnisnya berbeda dengan, kan kalau di Amerika itu ada dua partai, ada Demokrat, ada nasionalisnya begitu. Nah, kalau yang sekarang nih grupnya Joe Biden memang lebih pro terhadap perusahaan militer, makanya kebijakannya akan selalu mendukung dengan bentuk peperangan karena dia ngambil benefit daripada peperangan tersebut. Nah, kemudian divisi ini dia berfungsi dalam, awalnya difungsikan hanya untuk pengembangan persenjataan militer saja dan intelijen. Tapi kemudian di tahun 48 lembaga ini memisahkan diri dari yang semula sebuah divisi, kemudian menjadi perusahaan nirlaba yang berdiri sendiri. Dan akhirnya kemudian dia meluaskan spektrum fungsinya menjadi lembaga pemikir kebijakan yang membantu Amerika dalam berbagai isu pertahanan dan non pertahanan. Jadi awalnya dia jadi sebuah divisi perusahaan, kemudian berdiri sendiri, yang akhirnya kemudian dia memberikan masukan-masukan langkah-langkah strategis kepada Amerika. Nah, kemudian dia ditopang oleh satu lembaga besar keuangan, Smart Richardson Foundation, yang diduga merupakan lembaga Yahudi, dan kemudian dikuatkan lagi bahwa ini menjadi referensi National Intelligence Council atau Council. Nah, ini bukan hanya Amerika saja anggotanya, tapi ada 15, bahkan sekarang katanya informasinya sampai 30 negara. Yang pada intinya bahwa negara-negara ini adalah negara-negara yang pernah dikutip dalam salah satu buku, yaitu The Clash of Civilization, yaitu seorang riseter yang namanya Paul Huntington, yang mengatakan bahwa satu-satunya musuh dunia barat saat ini adalah umat Islam. Jadi dimanapun ada kekuatan Islam,
berdiri di atas muka bumi ini, maka mereka adalah musuh Barat. Akhirnya nih lembaga-lembaga ini difokuskan untuk meneliti Islam dimanapun berada, mau yang di Timur Tengah, mau yang di Asia, terkhusus di Asia Tenggara. Keluarlah hasil-hasil riset, ini bisa langsung diakses. Jadi mereka tuh hasil risetnya mereka lempar. Nah kemudian ini menjadi bahan kajian Habib Rizik Syihab, bahan kajian para tokoh-tokoh ormas Islam. Nah yang pada saat ini ingin saya sampaikan kesimpulan hasil ini. Ini ada tiga dokumen, tahun 2003, tahun 2004, tahun 2007. Hasil risetnya saja, kita nggak usah terlalu banyak mengembangkan. Satu, pengembangan internet. Jadi internet bisa ada sekarang nih, ini adalah hasil buah penelitian Rand Corporation. Jadi kalau tadi mengutip Kiai Husnuddin bilang hati-hati ya, sekarang ngomong, mau nulis, mau buat pernyataan apapun hati-hati. Karena apa? Ya mereka punya teknologi ini. Jadi kalau istilah tadi ada jejak digitalnya. Jadi karena server yang saat ini ada, mereka yang buat. Artinya omong kosong lah saat ini. Segala bentuk tindak tanduk komunikasi kita di handphone, di telepon, tanpa kemudian ada rekam jejak mereka, omong kosong. Makanya saat ini kenapa kok bisa pimpinan-pimpinan negara begitu mudah dimonitor? Karena mereka disandera. Salah satu bentuk pesanderaannya ini, karena internet sendiri itu adalah hasil riset yang merupakan pengembangan intelijen. Otomatis kalau mereka yang buat, ya mereka paling tahu dong. Kalau mereka yang buat, ya mereka tahu dapurnya seperti apa. Maka lalu lintas apa yang terjadi di dunia internet itu pun mereka pegang datanya. Maka betul kayak Ustadz tadi bilang hati-hati. Apalagi ini anak muda, Imam Besar sering ingetin tuh hati-hati. Dalam dunia digital ini jangan sampai kemudian ke depan kemudian menyandera daripada siapapun yang akhirnya kemudian idealisme dia, bahkan dalam konteks dia menjaga daripada nilai-nilai agama, luntur karena dia sedang dalam keadaan disandera. Kemudian dalam riset ini juga mereka menyasar institusi-institusi pendidikan Islam. Jadi dia akan hantam semua lembaga institusi Islam, mau bentuknya pondok pesantren ke, mau bentuknya pendidikan formal ke yang bernuansa Islam, itu adalah menjadi target mustahdaf mereka untuk dibuat program-program merusak daripada pendidikan-pendidikan Islam. Tiga, kemudian mendemokratisasikan dunia. Artinya semua sistem negara, mau apapun itu, mau kayak di Saudi kerajaan tapi konteks demokrasi tetap ada, mau negara republik kayak Indonesia tetap demokrasi menjadi dasarnya. Pokoknya negara apapun dia punya konsep kenegaraannya, tapi demokrasi menjadi dasar mesin memutar pergerakan sistem negara itu, apapun modelnya, mau monarki kayak sistem kerajaan seperti Saudi dan beberapa negara Arab lainnya, maupun negara seperti republik, negara parlementer, negara konteksnya apapun, maka mesinnya harus dengan konsep demokrasi. Yang sederhana demokrasi itu kayak sekarang, one vote, satu orang satu suara, sehingga suara pelacur sama suara ulama sama. Saya mau tanya, kalau dalam Islam apakah konteks dasarnya seperti itu? Orang awam sama seorang yang berilmu, seorang mujtahid, saya mau tanya, suaranya sama apa beda? Sama apa beda? Beda. Jadi dia mau hantam mabadi dengan sistem demokrasi. Walaupun kemudian sistem demokrasi ini menjadi berbeda-beda di berbagai negara sesuai dengan kearifan lokal masing-masing, tapi dasarnya adalah dengan konteks demokrasi, dan itu adalah hasil riset mereka. Artinya untuk menguatkan hegemoni Barat di semua negara Islam, maka demokratisasi negara itu kemudian merebak di semua wilayah negara. Yang keempat, membangun jaringan muslim moderat di negara-negara berkembang, sehingga dia punya nih antek-antek yang bisa menjadi kepanjangan tangan mereka di negara-negara yang mereka targetkan untuk mereka rusak, sehingga mereka kemudian membiayai program tersebut. Yang kelima, pemberantasan terorisme. Dia munculkan satu isu yang namanya terorisme yang dia buat sendiri, yang tujuannya untuk memukul negara Islam, kemudian melabalisasi gerakan terorisme itu kepada gerakan Islam yang tujuannya adalah untuk merusak. Yang ketujuh, eksploitasi perbedaan Sunni dan Syiah. Ini tertulis dalam dokumen mereka. Jadi di mana ada negara-negara, setiap ada perbedaan konflik sektarian, angkat Sunni Syiah, bikin dia ribut.
mulai dari ribut tataran dialog, kemudian naik dalam tataran kemudian benturan sampai perang, dan itu terjadi di negara-negara Arab. Kita nggak kaget tuh di negara-negara seperti di negeri Irak, di negeri-negeri seperti Syria, negeri-negeri yang kemudian konflik Sunni Syiah itu bukan dalam tataran dialog saja, tapi sudah angkat senjata, bertempur sampai pertumpahan darah, sampai penghilangan nyawa. Kemudian juga mereka mendorong radikalisme. Jadi mereka bentuk gerakan-gerakan yang kemudian gerakan-gerakan ini berpikiran radikal. Pemikiran radikal itu pemikiran yang punya pola pikir radikal dan ekstrim sebenarnya mirip. Walaupun secara radik itu artinya dari kata redik dari bahasa Inggris. Redik itu berakar. Sebenarnya orang beragama ya harus berakar. Kita yang namanya punya iman, ya mesti kuat dong pegang iman kita. Tapi kemudian makna redik ini kemudian diperluas makna radikalisme dan ekstremisme. Itu orang-orang yang berpikiran sangat-sangat dangkal. Contoh, misalkan dia baca ayat uqtulul musyrikina kafah. Bunuhlah orang-orang musyrikin secara kafah. Artinya dia mengartikan kelompok radikalisme atau ekstremisme ini mengartikan bahwasanya setiap ketemu orang kafir matiin. Artinya menurut mereka kafir nggak ada pembagian tuh, la kafir harbi wala kafir dhimmi, nggak ada pembedaan. Sehingga kelompok ini mereka bangun tuh. Kelompok yang kemudian mudah mengkafir-kafirkan, mudah kemudian untuk melakukan gerakan radikalisme, sehingga muncullah terorisme. Sehingga kemudian apa yang muncul? Stigmatisasi terhadap kelompok Islam. Yang lihat tuh Islam tuh ngajarin ngebunuh orang, tuh lihat tuh udah diamalin tuh sama satu kelompok. Sehingga kemudian orang memandang, oh ajaran Islam memang nggak benar, ajaran Islam ini ajaran yang anti toleransi, oh ajaran Islam ini mudah menghalalkan darah, dan seterusnya dan seterusnya. Gerakan ini pun mereka yang buat, mereka yang kemudian eksplorasi untuk tujuannya apa? Menghancurkan kekuatan Islam. Yang ke-10, memicu konflik sektarian apapun modelnya, termasuk yang fitnah saat ini merebak. Bagaimana ngadu kiai sama Habib, bagaimana ngadu antara ulama dengan umara, apapun bahan dan modalnya, pokoknya memicu konflik, itu akan kemudian dieksplorasi, akan didanai, akan kemudian digunakan. Tujuannya apa? Biar ribut, biar rusuh, agar Islam tidak kemudian fokus terhadap pendidikannya, tidak fokus terhadap penguatan internalnya, sehingga sibuk dan ribut dengan urusan internal yang akhirnya melemahkan daripada tubuh Islam sendiri. Saya mau tanya, itu yang tadi saya sebutkan beberapa hasil riset saat ini, kira-kira ada tidak? Ada tidak? Mengadu domba ada tidak? Memecah belah umat ada tidak? Ada, sudah. Makanya sebenarnya kalau ada waktu lagi, salah satu hasilnya mereka membagi nih kelompok menjadi 4 pemetaan umat. Ada fundamentalis, ada tradisionalis, ada modernis, ada liberalis. Ya, singkat saja, pembagian ini bukan kita yang bagi, mereka yang membagi kita. Pembagian kelompok ini menjadi 4 bukan kita yang membagi, karena kalau Islam membagi ya jelas ada mukmin, munafik, kafir, selesai. Pembagiannya konkret, tapi ini pembagian yang mereka petakan. Untuk apa? Bagaimana menyikapi kelompok-kelompok ini? Kelompok fundamentalis itu kelompok yang pro syariat, artinya pro syariat ya kayak gitu nih, yang baca kitab kuning, yang ngajarin muridnya, ngajarin akidah benar bagaimana, syariat dari kitab yang paling kecil Safinatun Najah, naik Matan Takrib, naik Hasyiah Baijuri, terus naik sampai ke kitab Minhajul Talibin, diajarin tuh madhab, mau fikih syafi'inya saja atau berkembangan sampai madhahibil arba. Artinya menanamkan untuk bagaimana ini ajaran syariat yang harus dijalankan, itu ditanamkan. Maka kelompok yang seperti ini ya mereka anggap pro syariat. Dan pro khilafah, artinya pro khilafah dari buku-buku yang kita pelajari, ya memang khilafah adalah merupakan satu mekanisme yang sudah Nabi janjikan, bahwa setelah Nabi wafat akan ada satu fase, akan melewati 4 fase. Fase pertama setelah Nabi wafat ada khilafah ala minhajin nubuwah, yang itu sudah terlalui 30 tahun di kekhilafan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan, lengkap 30 tahun. Setelah itu Nabi katakan akan muncul generasi kedua atau fase periode kedua yang disebut sebagai periode Mulkan Aud. Itu kerajaan yang saling menggigit, yang itu kita lihat dari Daulah Umayyah, Abbasiyah dan seterusnya sampai Khilafah Utsmaniyah di tahun 1920.
Kemudian setelah itu muncullah kekuatan mulkan jabaran atau kekuasaan yang diktator, yang saat ini kita melihat, dan saat ini kita ada di fase ketiga. Tapi Nabi nggak berhenti. Dalam riwayat Musnad Imam Ahmad ini dilanjutkan fase keempat, akan datang khilafah ala minhajin nubuwah. Saya mau tanya, kalau ucapan Nabi SAW, saya mau tanya, umat Islam yakin atau tidak? Yakin atau tidak? Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Artinya apa? Ada fase keempat. Makanya dalam penelitian mereka mengatakan yang akan menjadi titik nadir kehancuran Barat adalah kembalinya khilafah Islamiyah. Makanya kenapa saat ini mereka gelontorkan dana besar-besaran untuk menstigmakan agar umat Islam takut ngomong khilafah, takut bicara soal khilafah. Kenapa? Karena mereka takut kalau ini kemudian betul-betul terjadi, maka khilafah akan menjadi titik balik kehancuran hegemoni Barat, dan mereka sudah yakini itu. Karena mereka tahu, mereka riset, mereka juga mengatakan mau kita lawan tidak lawan, kekuatan ini akan bangkit. Bahkan mereka memprediksi di tahun 2040, 2050. Dalam riset mereka tertulis itu. Sehingga kemudian mereka canangkan dalam bentuk program bagaimana menghabisi siapapun. Yang terakhir, mereka kelompokan fundamentalis adalah mereka yang kritis terhadap Barat. Jadi mau orang ini ceramah nggak ceramah, mau keras nggak keras, mau personal atau organisasi, mau punya yayasan nggak punya yayasan, tapi memiliki nih kriteria seperti ini yang mereka kelompokkan, ini adalah fundamentalis, statusnya berbahaya, harus dihabisi. Dan itu real terjadi di Indonesia sampai hari ini. Bahkan di kitab Imam Besar ini sampai dirincikan gimana sih cara menghabisinya, cara menghabisinya seperti apa? Satu, distigmatisasi kelompok, pokoknya dijelek-jelekin mulu, nggak ada bagusnya udah. Contoh kayak FPI dulu, Front Pembela Islam, buat bantuan di Aceh, mana ada nongol di TV sudah. Yang nongol apa? Ribut, tiap mau Ramadan dikeliatin tuh lagi mukul apa namanya, lagi ngancurin meja bar, lagi ngebalikin meja biliar, itu tiap tahun. Padahal udah ditangkap, di penjara, orangnya udah bebas, tiap tahun diputer videonya. Karena tujuannya apa ini? Stigmatisasi kelompok agar terus di mata umat, di mata masyarakat, kelompok ini jelek, kelompok ini buruk, mau organisasi, mau personal. Makanya lihat Habib Rizik, kalau pembawa acara di TV nggak bakal disebut Habib Riziknya, disebut Rizik Syihab. Rizik Syihab. Kalau kiai disebut nama-nama, kalau kiai yang pro mereka disebut gelarnya kiai, profesor, doktor, LC, MA, PhD, BAC, belum habis cebok, pokoknya semua ada disebut, gelar-gelar sepanjang-panjangnya disebut. Karena memang itu program mereka, bukan karena oh ini nggak demen Habib, enggak, itu program. Dan itu sudah berjalan dari dulu 2000-an sampai ini hari. Sehingga itu yang kemudian di briefing kepada lembaga-lembaga mainstream yang ada di negeri kita. Kemudian mengkerdilkan aktivis. Artinya mengkerdilkan ya tadi, kalau orang punya pendidikan tinggi dari kalangan fundamentalis ya dianggap orang bodoh. Mau gelarnya apa kek? Justru sebaliknya, antek-antek mereka akan dimuliakan, diagungkan walaupun bodoh. Pengucilan kelompok, oh kelompok-kelompok yang agak fundamentalis nggak bakal dilibatin dalam kegiatan kenegaraan, nggak bakal diundang, nggak akan dilibatkan dalam misalkan untuk melakukan bantuan atau aktivitas kenegaraan, nggak akan pernah dilibatkan karena itu program mereka. Atau misalkan ada pondok pesantren dilihat nih, oh ini memenuhi kriteria yang pertama nih, wah nggak bakal ada turun tuh cair bantuan, dan seterusnya dan seterusnya. Kelima, bahkan sampai derajat pembunuhan kelompok, membunuh karakter termasuk membunuh nyawanya. Artinya dirangkul nggak bisa, ya dipukul, disayang nggak bisa, ya ditendang. Dan itu real terjadi sampai hari ini. Mau ini program masih ada oleh Rand Corporation maupun jaringannya ataupun tidak, tapi secara fakta gerakan ini masih terus dipakai. Artinya ini kelompok-kelompok tradisionalis, modernis, dan liberalis, ini 4 kelompok lain yang kalau tradisionalis sebenarnya mirip sama kelompok fundamentalis. Bedanya cuma satu, dia pro demokrasi. Itu pun kelompok tradisionalis pro demokrasi karena menganggap demokrasi musyawarah sama. Demokrasi dan musyawarah dianggap itu satu pengembangan, termasuk minimal fiqhin nawazil, ya bentuknya adalah bentuk demokrasi. Tapi itu pada asasnya adalah musyawarah. Itu menurut kelompok tradisional. Sisanya seperti semuanya sama.
Maka kalau kelompok tradisionalis dianggap ini waspada. Kenapa? Ini paling gampang jadi fundamentalis. Dan mereka basisnya paling banyak. Ini paling banyak ada di Indonesia. Kelompok yang disebut tradisionalis. Yang ketiga adalah kelompok modernis. Kelompok modernis ini dia anti syariat. Dia kurang pro terhadap syariat. Anti juga dengan khilafah. Tapi sangat pro demokrasi. Tapi dia punya kritis terhadap barat. Cuman bedanya kritis barat antara modernis dengan fundamentalis, kalau fundamentalis kritisnya itu karena dasar akidah, mabda, keyakinan dia terhadap syariat. Dan apa-apa yang muncul dari barat seperti LGBT, seperti perjudian, ini produk-produk nih propaganda dari barat nih, itu dikritisi dan dilawan. Tapi kalau kelompok modernis, mereka kritisnya karena ada kepentingan. Biar cair buat dia, biar dia ditutup mulutnya, dia kritis. Jadi sebab motivasi kritisnya bukan karena idealisme, bukan karena dorongan akidah, bukan karena dorongan syariat, tapi karena dorongan kepentingan. Makanya orang kelompok seperti ini bagi kelompok barat, ini kelompok yang aman, dirangkul aja. Dan yang terakhir ini yang dijadikan antek, yaitu kelompok liberalis yang anti syariat, anti khilafah, pro demokrasi dan tidak kritis. Ya kalau gini sangat aman. Sehingga yang seperti inilah dibesarkan. Nah, maksud ana dengan menceritakan hal ini, apa kemudian antitesa daripada hasil penelitian ini, atau apa gerakan anti intelijen kita dalam menyikapi ini? Ya kalau dia menggunakan sistem ini sebagai cara mereka untuk merusak daripada persatuan umat Islam, maka caranya tadi dia gunakan gerakan radikalisme. Kemudian ditangkaplah oleh pemerintah membuat gerakan namanya deradikalisasi, itu menghilangkan pemikiran radikal. Tapi kemudian yang salahnya karena dia termakan dengan hasil riset ini, justru digalakanlah gerakan liberalisasi. Makanya kita dari Front Persaudaraan Islam memiliki 3 program unggulan. 1, kita setuju dengan program deradikalisasi, sama, kita lawan itu radikalisme, lawan itu pemikiran yang mengartikan bahwasanya dalam mengartikan dangkal dalam aturan syariat maupun nas-nas syar'i. Tapi jangan ngobatin radikal dengan liberal. Kalau asumsi sederhananya seperti kain yang udah najis dibersihin dengan air najis, air kencing. Saya mau tanya, kalau kain najis disucikan pakai air kencing yang najis, saya mau tanya, jadi suci apa jadi tambah najis? Jadi suci atau tambah najis? Pemikiran radikal, pemikiran najis. Liberal, najis juga. Najis ketemu najis, natijahnya ya najis. Artinya apa? Liberalisasi bukan solusi, tapi selain deradikalisasi juga melakukan deliberalisasi. Bersihkan itu radikal, bersihkan liberal. Nah terus solusinya apa? Ya aswajaisasi. Gunakan aswaja sebagai platform untuk menerjemahkan nas-nas syar'i. Karena kalau kita ngikutin pemikiran liberal, tadi ayatnya sama, misalkan waqtulul musyrikin. Oh kata orang liberal dalam mengartikan, tuh lihat tuh, Islam kejam kan? Orang kafir disuruh dibunuh. Emang nih ajaran gak relevan? Ya jangan dipakai lagi. Ini ada ayat-ayat yang mesti dieliminir nih. Ini ayat Al-Quran udah nggak relevan dengan kehidupan nih. Itu kalau pakai pemikiran liberal. Saya mau tanya, pemikiran liberal kalau begitu bahaya tidak? Bahaya tidak? Atau tadi pemikiran radikal yang mengatakan bahwasanya, oh ayat ini artinya bunuh saja semua orang kafir, nggak mau dipilah-pilah, pokoknya setiap kafir dia nggak Islam matiin bunuh. Saya mau tanya, pemikiran radikal bahaya tidak? Bahaya. Ini dua-dua pemikiran bahaya. Tapi dengan pemikiran aswaja ahlus sunnah wal jamaah, dalam melihat ayat ini dilihat dengan penafsiran ayat yang lain. Oh ini bersifat am, ada ayat yang mentaksis. Oh ini kafirnya bukan kafir semua kafir. Oh ini kafirnya kafir harbi, kafir yang memerangi umat Islam ya perangin. Sedangkan kafir zimmi nggak boleh diperangin. Buktinya apa? Nabi melarang kok. Man ada zimmiyan fa ana khasamtuhu yaumal qiyamah. Siapa yang berani-berani ganggu kafir zimmi, saya akan musuhi dan akan menjadi musuhnya yaumul qiyamah. Berarti kan nggak dibunuh dong.
Berarti kan ada pembagian, mana yang kafir halal darahnya, mana yang haram darahnya. Bukan lagi haram darahnya, diganggu nggak boleh. Nah itu penafsiran lewat penafsiran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Makanya dengan diterapkan Ahlus Sunnah wal Jamaah, pemikiran radikalnya hilang, liberalnya hilang, maka menjadi penafsiran yang sangat representatif. Makanya kita dorong negara harus jadikan ini menjadi penafsiran resmi. Kayak Malaysia, Malaysia bisa. Malaysia itu penafsiran Ahlus Sunnah wal Jamaah menjadi penafsiran resmi negara. Maka kalau ada muncul pemikiran Syiah yang dianggap sudah memecah belah, yang kalau dia secara pribadi atau dia dan keluarga meyakini Syiah, itu hak dia. Tapi kalau dia sudah mulai keluar ceramah, caci maki sahabat, caci maki daripada istri-istri Nabi, berarti dia sudah melanggar pemahaman negara, ditangkap, disidang. Atau ada pemikiran Wahabi yang caci maki keluarga Nabi, yang kemudian membuat pernyataan-pernyataan caci maki ayah ibu Nabi bilang finnar. Kalau dia meyakini diri sendiri, ya nggak apa-apa, yakinin diri Anda dengan komunitas Anda, tanpa harus kemudian memproklamirkan di tengah-tengah lingkungan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah artinya kita dorong pemerintah kalau mau menghilangkan radikal, ya pakai pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kurang apa sih ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah di Indonesia? Kurang apa sih pakar-pakar aswaja di kita punya negeri? Enggak kurang untuk menjadikan itu. Artinya jangan kemudian sisa-sisa produk barat yang kemudian diakomodir oleh para penguasa, oleh para oligarki yang melihat ini adalah peluang untuk menekan dan menghilangkan pengaruh Islam di tengah umat, dijadikan produk-produk untuk menghilangkan kekuatan Islam, terkhusus kekuatan Islam politik yang pasca 212 menjadi satu kekuatan yang mengkhawatirkan gerakan oligarki. Artinya karena di sini banyak pimpinan pondok pesantren, untuk lebih awas, untuk bagaimana jangan kita terpancing dengan perpecahan yang saat ini terus-menerus digaungkan, karena ini adalah gerakan intelijen hitam yang harus kita waspadai. Maka semua yang hadir siap bersatu, siap jaga persatuan, siap bersaudara, takbir. Nah rasa ini saja sudah cukup, sudah masuk waktu zuhur. Mohon maaf atas segala kekurangannya, dan mudah-mudahan para asatidzah, sekali lagi kami ucapkan jazakumullah ahsanul jaza atas kehadirannya. Insya Allah mudah-mudahan jika tidak ada halangan di bulan yang akan datang, imam besar kita sudah akan kembali lagi bersama kita untuk mengkaji kajian kitabnya Manahijut Tamyiz. Ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.